Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu tidak pernah berhenti berdoa agar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yuk dipersiapkan semuanya. Jangan lupa untuk dicatat agar kalian bisa dipelajari di kemudian hari. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu lembaga sosial. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial ada 5 bentuknya. Yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga politik, yang keempat lembaga ekonomi, dan yang terakhir adalah lembaga agama. Hari ini kita akan fokus mempelajari tentang lembaga keluarga. Pasti kalian tahu kan apa itu keluarga? Lalu bagaimana dengan lembaga keluarga? Apakah kalian tahu? Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota-anggotanya sehingga jelas peran dan fungsi setiap anggota keluarga. Ada 3 macam bentuk keluarga. Yang pertama, keluarga inti, atau biasa disebut dengan keluarga batih, somah, atau nuclear family, yaitu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang masih kecil yang belum menikah. Lalu yang kedua, ada keluarga besar, atau extended family, yaitu keluarga yang memiliki ikatan keluarga dalam satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya. Jadi keluarga besar ini anggotanya lebih banyak dibanding keluarga inti. Sedangkan keluarga poligamus terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Ini lebih besar lagi jumlahnya dibanding keluarga besar. Kira-kira bentuk keluarga yang kalian miliki, apakah itu keluarga inti, keluarga besar, atau keluarga poligamus? Biasanya, keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat, atau pemerintahan. Sebelum terjadi perkawinan, ada proses-prosesnya dahulu. Yang pertama, melalui proses pertama yaitu diawali dengan interaksi pria dan wanita. Lalu, masuk proses yang kedua, interaksi berulang-ulang antara pria dan wanita tersebut sehingga terjadi hubungan sosial yang lebih intim. Ketika mereka mulai mengenal satu sama lain, akhirnya terjadilah sebuah proses perkawinan. Nah, setelah terjadi perkawinan ini, terbentuklah keturunan, kemudian terbentuklah keluarga inti. Ada beberapa tujuan perkawinan. Yang pertama, untuk mendapatkan keturunan, yaitu anak-anak. Yang kedua, untuk meningkatkan derajat dan status sosial seorang pria maupun wanita. Yang ketiga, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang. Yang keempat, agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Nah, untuk yang keempat ini biasanya terjadi perkawinan di antara keluarga besar. Lalu ada beberapa manfaat atau hikmah dalam perkawinan. Yang pertama, terpeliharanya kehormatan manusia sebagai makhluk susila. Yang kedua, menghubungkan tali persaudaraan dan memperbanyak keluarga. Yang ketiga, membentuk keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Di dalam masyarakat, dikenal beberapa kriteria untuk menyebutkan bentuk-bentuk perkawinan. Yang pertama, menurut jumlah suami atau istri.
menurut asal suami atau istri, menurut hubungan kekerabatannya, dan menurut pembayaran mas kawin. Kita akan bahas satu persatu. Bentuk perkawinan menurut jumlah suami atau istri terbagi menjadi dua, yaitu monogami dan poligami. Monogami, mono berarti satu, gamos artinya kawin. Berarti monogami adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang wanita. Sedangkan poligami, poli artinya banyak. Berarti poligami adalah istri atau suami memiliki istri atau suami lebih dari satu orang. Nah, poligami ini terbagi lagi menjadi dua. Poligini ketika seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang wanita. Sedangkan poliandri yaitu ketika seorang wanita memiliki suami lebih dari satu orang laki-laki. Sedangkan bentuk perkawinan menurut asal suami atau istri itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu endogami dan eksogami. Endogami adalah ketika perkawinan terjadi di dalam lingkungan sendiri, misalnya dalam satu klan, satu etnis, atau satu kerabat. Sedangkan eksogami yaitu perkawinan yang dilakukan di luar lingkungan keluarga sendiri, bisa dari luar klannya, luar etnisnya, atau luar kerabatnya. Nah, eksogami dibagi menjadi dua lagi, yaitu connubium circulation atau asimetrik, yaitu sepihak, yaitu hubungan perkawinan yang terdiri dari dua klan yang hanya mempunyai satu kedudukan sebagai pemberi atau penerima gadis. Nah, di sini Ibu contohkan, misalkan klan A memberi istri kepada klan B. Nah, klan B memberi istri lagi kepada klan C. Lalu klan C memberi istri lagi kepada klan D. Jadi ini cuma sepihak dari satu klan. Sedangkan eksogami yang connubium simetrik yaitu hubungan perkawinan antara dua klan, di mana antara dua klan tersebut saling tukar-menukar jodoh bagi para pemudanya. Nah, di sini bisa kalian lihat bagannya. Klan A memilih jodoh di klan B, lalu sebaliknya, klan B juga memilih jodoh di klan A. Bentuk perkawinan menurut hubungan kekerabatan terbagi menjadi dua lagi, yaitu cross cousin atau sepupu silang. Ialah perkawinan antara saudara sepupu, yakni anak saudara laki-laki ibu atau anak paman, atau anak saudara perempuan ayah. Lalu yang kedua ada parallel cousin atau sepupu sejajar, yaitu perkawinan antara pria dan wanita di mana ayah atau ibu mereka adalah bersaudara. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat bagan di sampingnya. Bentuk perkawinan selanjutnya yaitu menurut pembayaran mas kawin. Pada masyarakat tertentu, sebuah perkawinan baru direstui oleh pihak keluarga wanita setelah pria menyerahkan mahar atau biasa kita sebut dengan mas kawin sebagai tanda kesungguhan dari si pria tersebut. Mas kawin dapat berupa barang-barang berharga seperti emas, gading, uang, atau sejumlah ternak. Apapun bentuknya, perkawinan harus dilakukan secara bertanggung jawab karena menyangkut kelangsungan dan kualitas generasi yang akan datang. Lembaga keluarga memiliki beberapa fungsi. Nah, ini dia fungsi-fungsi keluarga. Ada fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, afeksi, ekonomi, pengawasan sosial, proteksi atau perlindungan, dan pemberian status. Fungsi reproduksi dalam keluarga yaitu meneruskan keturunan.
Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri untuk meneruskan keturunannya. Keluarga juga memiliki fungsi sosialisasi, karena keluarga atau orang tua berperan membentuk kepribadian anak-anaknya agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga juga merupakan wahana sosialisasi primer yang harus mampu menerapkan nilai-nilai atau norma-norma masyarakat melalui keteladanan orang tua. Keluarga juga memiliki fungsi afeksi, di mana dalam keluarga terdapat kehangatan, kasih sayang, dan perhatian antar anggota keluarga. Apabila anak tidak atau kurang mendapatkan afeksi tersebut, kemungkinan anak menjadi sulit dikendalikan, nakal, bahkan terjerumus pada kejahatan. Jadi, fungsi afeksi ini sangat penting dalam keluarga. Fungsi ekonomi dalam lembaga keluarga, terutama orang tua, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi anak-anaknya. Fungsi pengawasan sosial dalam keluarga sebenarnya harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga untuk melakukan kontrol atau pengawasan, karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarganya. Namun, peran ini biasanya lebih dominan dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua atau orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Fungsi proteksi atau perlindungan di dalam keluarga yaitu memberikan rasa aman, sehingga terlindung dari ancaman fisik maupun mental yang datang dari dalam keluarga atau dari luar keluarga. Fungsi perlindungan sangat dibutuhkan oleh anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarganya. Selanjutnya, fungsi pemberian status dalam keluarga. Melalui perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru dalam masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri, keluarga, anak-anak, dan masyarakatnya. Ada beberapa susunan keluarga atau sistem keluarga yang dianut oleh masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari bentuk keluarga bilateral. Bentuk keluarga bilateral yaitu menghitung hubungan keluarga melalui pihak ayah dan ibu. Contohnya, etnis Jawa dan Sunda, mereka menghitung keluarga secara 7 generasi, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu. Sedangkan bentuk keluarga unilateral menghitung garis keluarga dari satu pihak saja, berbeda dengan bilateral yang dua pihak. Kalau unilateral hanya satu pihak, yaitu garis ayah atau garis ibu. Untuk lebih jelasnya, susunan keluarga secara bentuk bilateral itu ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip amblinial, yaitu menghitung garis kekerabatan melalui pihak ayah atau ibu. Yang kedua, prinsip konsentris, menghitung garis keluarga sampai suatu jumlah tertentu atau terbatas. Yang ketiga, prinsip primogenitur, yaitu menghitung garis keluarga melalui ayah atau ibu yang usianya tertua saja. Sedangkan yang keempat, prinsip ultimogenitur, yaitu menghitung garis keluarga melalui ayah atau ibu yang usianya termuda saja. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat contoh bagan di sampingnya yang merupakan penggambaran dari bentuk keluarga bilateral. Sedangkan susunan keluarga unilateral atau unilineal
yaitu menghitung garis keluarga dari satu pihak saja, yaitu dari garis keturunan ayah, biasa disebut dengan patrilineal, atau garis keturunan ibu, biasa disebut dengan matrilineal. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat bagan di sampingnya. Untuk susunan keluarga patrilineal atau garis ayah, biasa dianut oleh etnis Batak, Nias, Maluku, Timor, dan Flores. Sementara susunan keluarga matrilineal atau garis keturunan ibu biasa dianut oleh etnis Minangkabau dan etnis Ngada di Flores. Lembaga keluarga sebagai satu sistem sosial memiliki beberapa unsur yang tiap unsurnya memiliki fungsi yang mendukung tercapainya tujuan keluarga. Setiap keluarga memiliki unsur-unsur yang sama, namun bentuk dan perwujudannya berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi keluarganya. Unsur-unsur keluarga yang umum berlaku di masyarakat sebagai berikut. Pola perilaku terdapat afeksi, kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kepatuhan. Budaya simbolis terdapat mas kawin, cincin kawin, busana pengantin, dan upacara. Di dalam budaya manfaat terdapat rumah, apartemen, alat rumah tangga, dan kendaraan. Sedangkan di kode spesialisasi terdapat izin kawin, kehendak, keturunan, hukum perkawinan. Sedangkan di dalam unsur ideologi terdapat cinta, kasih sayang, keterbukaan, familisme, dan individualisme. Materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan mudah untuk dipahami dan untuk dipelajari. Jangan lupa untuk memberikan feedback apakah kalian sudah paham atau belum, atau jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom ya. Selalu jaga kondisi badan, sehat terus, dan semangat terus belajarnya. Ibu akhiri sampai di sini ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.